Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Friska dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman materi fonologi. Fonologi dan bidang pembahasannya, fonetik dan bidang kajiannya, serta tahapan komunikasi. Fonologi yaitu ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa. Dalam pengkajian fonetik, ahli bahasa mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa, terdiri dari huruf vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Fonologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Yang pertama, kajian fonetik. Berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara, berdasarkan jalan keluarnya arus udara, berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara saat bunyi diartikulasikan, berdasarkan lamanya bunyi pada waktu diucapkan atau diartikulasikan, dan yang terakhir berdasarkan derajat kenyaringannya. Tahapan komunikasi ada 3. Yang pertama tahap linguistik, kedua tahap fisiologis, dan yang ketiga tahap akustik. Pertama ada bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Klasifikasi bunyi segmental berdasarkan buku Fonologi Bahasa Indonesia oleh Mansur Muslih. Ada beberapa klasifikasi bunyi segmental, yaitu yang pertama ada tidaknya gangguan, kedua mekanisme udara, ketiga arah udara, 4 pita suara, 5 lubang lewat udara, 4 mekanisme artikulasi, 7 cara gangguan, 8 maju mundurnya lidah, 9 tinggi rendahnya lidah, dan 10 bentuk bibir. Yang kedua ada bunyi sertaan. Bunyi sertaan adalah sebuah bunyi yang diartikulasikan. Yang ketiga ada bunyi diftong. Bunyi diftong adalah 2 buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Yang keempat ada silaba. Silaba adalah suatu kenyaringan bunyi yang diikuti dengan satuan denyutan nada. Monoftong, fonemik, dan klasifikasi serta realisasi fonem bahasa. Monoftong adalah jenis vokal tunggal yang terdiri dari satu bunyi vokal saja dan diucapkan dengan hanya satu posisi lidah dan bibir. Fonemik merupakan satuan bahasa terkecil yang mempunyai sifat fungsional. Artinya, satuan fonem yang memiliki fungsi untuk membedakan suatu makna. Selanjutnya, klasifikasi bunyi bahasa. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah bunyi-bunyi segmental dan bunyi-bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Sedangkan bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Realisasi fonem bahasa. Realisasi fonem adalah pelafalan fonem oleh penutur suatu bahasa. Realisasi atau lafal fonem mencakup vokal, diftong, dan konsonan. Ciri-ciri suprasegmental bahasa Indonesia. Suprasegmental adalah yang mengiringi fonem yang dapat berupa tekanan bunyi atau intonasi, panjang getaran pendek atau pitch, dan suara menunjukkan emosi tertentu. Unsur yang mempengaruhi suprasegmental adalah yang pertama bunyi bahasa dan yang kedua bukan bunyi sejati. Ciri bunyi suprasegmental. Yang pertama intonasi atau panjangnya bunyi, yang kedua nada, dan yang terakhir tekanan. Sifat fonetik akustik. 2 sifat akustik. Yang pertama frekuensi, yang kedua amplitudo. Problematika fonologis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada kesalahan ucapan. Kesalahan ucapan ialah kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpan rasa ucapan baku, bahkan dapat menimbulkan perbedaan makna. Yang kedua adalah kesalahan ejaan. Yang pertama kesalahan menuliskan kata, dan yang kedua kesalahan menggunakan tanda baca. Yang ketiga ada kesalahan pemenggalan atas suku kata, penyebab problematik bahasa Indonesia. Yang pertama ada dari faktor kebiasaan pengucapan di tiap daerah yang selalu diubah. Yang kedua pengaruh bahasa gaul. Yang ketiga faktor kebiasaan dalam pengucapan terbawa dalam penulisan. Dan yang terakhir faktor pelafalan yang berpengaruh terhadap pemenggalan suku kata.
Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemahaman rangkuman materi fonologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.